Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Ibu meminta waktu kalian karena Ibu ingin memberikan kalian sebuah layanan, yaitu terkait dengan layanan klasikal. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa dulu ya. Kita dapat berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Sebelum Ibu mulai lebih jauh, sudah ada tidak yang kenal sama Ibu? Belum Belum. Ibu. Baik, kalau memang belum ada yang kenal dengan Ibu, alangkah baiknya kalau Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Puput Armika. Ibu berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, sejauh ini, apakah masih ada yang ingin bertanya terkait dengan identitas diri Ibu? Saya Bu. Ya, silakan. Di mana Ki tinggal Bu? Nah, baik, pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi Ibu tinggal kalau di Makassar itu Ibu tinggal di Pampang. Ya Bu. Nah, sejauh ini masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Bu. Nah, baik. Jadi Ibu meminta kepada kalian, apakah ada yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Ibu juga tahu siapa nama kalian, cita-cita kalian, dan seterusnya. Ada di antara kalian yang ingin memperkenalkan identitas kalian? Saya Bu. Oke, baik. Saya persilakan kepada Saudari Naila. Perkenalkan, nama saya Azhar Naila Febria. Saya biasa dipanggil Naila. Cita-cita saya menjadi dokter. Hobi saya bermain basket dan saya juga suka belajar bahasa Korea. Bagus sekali ya, Saudari Naila yang senang sekali belajar bahasa Korea. Nah, kemudian mungkin bisa bisa di saudari selanjutnya memperkenalkan diri. Baik, Bu. Nama saya Rita Rahayu. Hobi saya public speaking. Kemudian cita-cita saya itu saya ingin menjadi tentara. Bagus sekali ya, saudari Rista. Biasa dipanggil siapa tadi? Ayu. Oke, baik. Saudari Ayu ya. Bagus sekali ya, karena saudari Ayu ini senang berpublic speaking. Ini pun apa ya, menyangkut paut dengan pembahasan materi kali ini. Dan bagus sekali juga karena mau jadi tentara wanita. Nah, kita lanjut. Hari ini apakah semua teman-teman kalian hadir? Tidak Bu. Siapa ya, kalau boleh tahu yang nggak hadir? Rani, Bu. Keterangannya apa? Sakit dia. Oh, sakit ya. Oke, baik. Di antara teman-teman kalian uh, yang tidak hadir masih ada? Tidak Mungkin ada, Bu. tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, bagaimana nih kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah ya. Kalau baik, berarti semuanya ini sudah hadir ya, kecuali saudari Rani. Nah, kita doakan ya saudari kita Rani bisa bergabung lagi bersama kita di dalam Zoom ataukah di dalam ruangan kelas. Amin. Dan kabar kalian semuanya sehat-sehat juga ya. Ya, Bu. Iya, alhamdulillah ya kalau sehat-sehat karena sekarang ini cuaca juga
tidak tentu, biasa panas, biasa juga hujan. Jadi jaga kesehatan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa banyak minum air putih dan memperbanyak minum vitamin supaya imun kalian bisa lebih sehat. Nah, sebelum kita mulai layanan kali ini, Ibu mau kasih ice breaking dulu nih sama adik-adik, boleh? Boleh, Bu. Adapun ice breaking kali ini yaitu terkait dengan tebak-tebakan kata. Nah, Ibu mulai ya. Mengapa kaca spion ada dua? Yang bisa jawab bisa angkat tangan. Terus Ibu tunjuk kalian ya. Saya, Bu. Oke, baik. Saudari Ayu bisa? Karena kalau 3 sakit hati. Waduh, sakit hati ya. Kalau seperti sakit hati itu namanya cinta segitiga. Nah, ada lagi yang ingin memberikan jawaban? Saya, Bu. Oke, baik. Saudari Naila. Karena kalau saat itu, Bu, rel kereta api. Salah ya. Nah, di antara kalian masih ada lagi yang ingin memberikan jawaban? Enggak, Bu. Bu. Nah, kalau seperti tidak ada yang dapat menjawab, Ibu akan memberikan jawabannya. Padahal tadi mau kasih door prize loh sama kalian. Jadi, mengapa kaca spion itu dua? Karena kalau satu berarti kesepion. Kesepian, Bu. Oh, kesepian ya. Nah, sekali lagi, ini ice breaking terakhir. Nah, Ibu akan memberikan ice breaking, tetapi ini terkait dengan mulut Ibu. Kalian bisa menebak apa yang Ibu bilang. Kemudian kalau seperti kalian tahu apa yang Ibu bilang, kalian bisa angkat tangan ya. Nah, Saya. Oke, baik, Saudari Ayu. Public speaking. Oke, bagus sekali ya. Nanti Ibu kasih door prize ya untuk Ayu. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum Ibu menyampaikan materi apa yang akan kita bahas kali ini, Ibu ingin menyampaikan pada kalian kalau nanti pada saat layanan, Ibu harap kalian semua berpartisipasi ya dalam pembelajaran ini. Iya, Bu. Tugas Ibu memberikan kalian penjelasan terkait dengan pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Tetapi tugas kalian yaitu mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, kemudian setelah kalian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa mengemukakan kesimpulan dari pemaparan yang telah Ibu jelaskan tersebut. Nah, tetapi apabila kalian ingin bertanya sesuatu, kalian bisa mengacukan tangan kepada Ibu supaya Ibu bisa memberhentikan dulu penjelasan terkait Ibu dan menjawab pertanyaan kalian terkait dengan apa yang tidak kalian mengerti dari penjelasan Ibu. Setelah itu, Ibu harap kalian memperhatikan ya pemaparan materi pada hari ini, karena nantinya Ibu akan memberikan kalian LKPD atau biasa disebut dengan lembar pekerjaan peserta didik. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke, terima kasih. Adapun materi yang akan Ibu bahas kali ini yaitu terkait dengan pentingnya soft skill terhadap pengembangan karir. Tapi di sini Ibu meminta izin dulu ya sama kalian, apakah Ibu dapat mengambil waktu kalian lebih 20 sampai 25 menit ke depan untuk membahas pemaparan materi yang akan Ibu bahas nantinya. Oke, baik, terima kasih ya. Ibu sebut apa saja pemaparan materi yang akan Ibu bahas kali ini ya.
yaitu terkait dengan pentingnya soft skill terhadap pengembangan karir. Apakah kalian siap menerima pemaparan materi yang akan Ibu jelaskan nantinya? Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam materi terkait dengan pentingnya soft skill terhadap pengembangan karir. Nah, adapun materi yang akan Ibu sampaikan di sini yaitu terkait dengan soft skill yang harus dimiliki siswa dan soft skill yang dibutuhkan mahasiswa dan esensinya. Dapat kita lihat pada tayangan PPT yang telah saya share bahwasannya soft skill merupakan keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi, sosial, kecerdasan sosial, karakteristik seseorang, serta kemampuan beradaptasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dunia kerja atau pendidikan. Jadi, soft skill ini bukanlah hal yang memiliki indikator secara jelas, sehingga tidak dapat diukur layaknya seperti hard skill. Namun, tanpa soft skill, hard skill seseorang menjadi seperti kemampuan yang kurang lengkap. Soft skill memiliki banyak manfaat bagi seseorang yang mengasahnya dengan baik. Di antaranya mendukung dan mendorong profesionalisme yang ada dalam diri seseorang ketika melaksanakan pekerjaannya, baik sebagai seorang karyawan maupun ketika membuka usaha sendiri. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kesan yang positif bagi orang yang melihatnya. Kemudian, soft skill seperti contohnya, kemampuan berkomunikasi yang baik dikembangkan dalam kebutuhan organisasi. Maka lingkungan sosial di kantor pun akan terjalin dengan baik. Selain itu, soft skill seperti contohnya merupakan kemampuan berkomunikasi yang baik dikembangkan dalam sebuah organisasi, maka lingkungan sosial di kantor pun akan terjalin dengan baik, terutama dalam bekerja sama dengan tim dan juga penyelesaian masalah yang cepat dan terkendali karena komunikasi lancar antar karyawan. Dengan demikian, visi misi organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya soft skill dapat kita tingkatkan dengan sendirinya, sebab soft skill ini tergantung pada pengalaman serta latihan kita sendiri. Dimulai dari diri sendiri dengan menentukan soft skill apa yang perlu ditingkatkan dalam diri kita. Kemudian, mulailah hal kecil sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan baik yang dapat dijadikan latihan rutin untuk mengasah soft skill pada diri kita sendiri. Nah, baik, sampai sini paham? Nah, baik, saya lanjutkan. Seseorang juga dapat belajar dari soft skill positif yang dimiliki oleh seseorang. Kita dapat menjadikan contoh tersebut, kemudian menerapkan pada diri kita bahwa kita bisa menjadi lebih baik dari hari sebelumnya dengan cara meningkatkan soft skill yang kita miliki. Sebab apabila soft skill kita meningkat, itu akan menjadi sebuah bekal bagi kita sebelum masuk ke dunia kerja atau bergabung di suatu organisasi, dan karena hal tersebut kita akan dipandang sebagai salah satu dari 1.000 orang yang memiliki kecerdasan yang terpandang. Nah, setelah saya menjelaskan sebagian materi terkait dengan soft skill ini, masih adakah pemikiran kalian tidak ingin meningkatkan soft skill kalian? Padahal kalian tahu bahwasanya kalian ini adalah salah satu dari 1.000 siswa SMK yang akan masuk ke dunia kerja atau menduduki dunia perkuliahan. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya dimanapun kalian berada, soft skill adalah salah satu jalan untuk menuju sebuah kesuksesan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya faktanya telah banyak perusahaan dan organisasi yang tidak hanya menilai prestasi seseorang melalui nilai indeks prestasi yang dicapai. Seiring berjalannya waktu, kecakapan berkomunikasi, kemampuan public speaking, kerjasama dalam teamwork, kemampuan dalam
memimpin, bahkan seni dalam mengambil keputusan akan menjadi kecakapan yang mengimbangi hard skill seseorang dalam bekerja. Nah, baik, di slide ini saya akan menjelaskan apa-apa saja soft skill yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, ada salah satu ahli yaitu Hakman pada 2003 menyatakan bahwa lulusan harus diberikan kapasitas kompetensi yang interdisiplin yaitu hard skill dan soft skill. Tetapi sayangnya selama ini pendidikan soft skill tidak secara eksplisit dicantumkan dalam kurikulum yang ada di sekolah, sehingga seringkali banyak guru dan bahkan sekolah tidak secara langsung dapat merencanakan dan mengajarkan pendidikan tentang soft skill. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit terkait dengan soft skill di satu sekolah. Nah, ada satu sekolah di Kota Makassar yang telah saya teliti terkait dengan soft skill-nya. Hasil dari penelitian saya tersebut ada beberapa siswa yang tidak sama sekali memiliki soft skill apabila berkomunikasi dengan teman, guru, atau pada saat diminta untuk mengemukakan pendapatnya pada saat dimulainya diskusi dalam kelas. Nah, seharusnya jenis soft skill yang perlu dikembangkan bagi siswa SMK seperti kalian itu supaya dapat menjadi siswa yang lebih baik, yaitu yang pertama, manajemen diri. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Yang ketiga, etika profesional. Yang keempat, kerjasama. Dan yang terakhir yaitu kewirausahaan. Nah, dan sedikit ada tambahan terkait dengan soft skill yang perlu dikembangkan juga bagi siswa, yaitu terkait dengan hubungan pada Sang Pencipta. Walaupun bukan sekolah berbasis keagamaan, tidak ada salahnya apabila nilai-nilai keagamaan ini menjadi ciri khas SMK kita sebagai cerminan dari visi misi sekolah kita ini. Nah, kita lanjut ke materi. Memang dibutuhkan keberanian manajemen sekolah untuk melakukan kebijakan, mengintegrasikan ranah kecakapan transendental. Harapannya, bila ini diterapkan, siswa dan lulusan akan memiliki soft skill yang lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi adalah merupakan kecakapan untuk menyampaikan pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Target utama dalam komunikasi adalah tercapainya pesan secara benar dan pada sasaran yang benar. Selain itu, dengan komunikasi yang baik, pendidikan akan meningkat. Memang tidak mudah membangun kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Aspek ini harus dikelola secara serius oleh sekolah. Kemampuan berkomunikasi harus merujuk pada kalangan di mana kita perlu berinteraksi. Oleh karena itu, harus pemahaman komunikasi perlu membedakan antara komunikasi yang bersifat horizontal maupun vertikal. Nah, sudah banyak sekali praktek industri yang telah saya temukan. Nah, pada praktek industri tersebut, kebanyakan siswa masih agak sulit menyesuaikan diri untuk berkomunikasi secara luas. Nah, kelemahan ini sering menjadi mispersepsi, dianggap kurang komunikatif, sehingga timbul kesan sombong atau kurang pandai. Kualitas komunikasi soft skill dilihat dari kemampuan komunikasi siswa pada saat dia melakukan praktek kerja. Sangat penting karena akan menjadi tolak ukur kesuksesan pemahaman soft skill siswa dalam berkomunikasi. Nah, jadi siswa harus bisa berkomunikasi terutama dalam situasi formal, seperti rapat, presentasi, maupun saat berkomunikasi dalam bernegosiasi. Etika profesional menggambarkan ciri seseorang dalam menunjang profesionalisme. Etika merupakan tata aturan yang harus dipenuhi agar profesional dalam mengembangkan karir. Oleh karena itu, etika profesional merupakan salah satu soft skill yang harus dikembangkan.
Perlu kita ketahui bahwasanya pemahaman tentang etika profesional tidak sekedar masuk dalam lingkungan bidang keahlian profesi tertentu, tetapi juga merupakan hal yang harus melekat pada diri pribadi seseorang atau seorang individu. Nah, jadi ada tidak di antara kalian yang sudah meningkatkan cara berkomunikasi, cara kalian berinteraksi di luar sekolah atau di dalam sekolah? Atau ada mungkin di antara kalian yang merasa diri kalian itu sudah memiliki soft skill yang baik. Nah, mungkin sudah ada ya di antara teman-teman kalian yang sudah memiliki soft skill yang lebih. Tadi Saudari Ayu mengatakan bahwasanya dia sangat senang terhadap public speaking. Berarti Saudari Ayu ini sudah memiliki kemampuan ya dalam public speaking tersebut. Sedikit, Bu. Jadi mungkin Saudari Ayu bisa ya lebih meningkatkan lagi terkait dengan public speakingnya. Iya, Bu. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang kedua ya, terkait dengan soft skill yang dibutuhkan mahasiswa dan esensinya. Nah, ini tuh sangat penting ya untuk kalian sebagai calon mahasiswa yang ingin menduduki dunia perkuliahan. Nah, jadi kalian sebagai calon mahasiswa harus lebih memfokuskan diri kepada hal ini. Nah, di sini Ibu akan memulai pemaparan materinya terkait dengan soft skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, setiap soft skill punya manfaat dan esensinya masing-masing pada kehidupan manusia. Bagi mahasiswa, soft skill dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan akademik maupun ketika mengembangkan karir ke depan. Nah, kemudian, secara umum, soft skill akan memudahkan mahasiswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti dosen dan rekan mahasiswa lainnya. Dengan interaksi dan komunikasi yang baik, akan membantu mahasiswa mencapai tujuan dalam hal meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Nah, jadi hal ini yang kemungkinan akan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengatur dirinya maupun keterampilan ketika berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi kalian ini sebagai calon mahasiswa tentunya harus ya meningkatkan soft skill kalian karena itu sangat dibutuhkan di dunia perkuliahan. Nah, dari banyaknya soft skill, ada beberapa soft skill yang bisa mahasiswa kembangkan dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Satu di antaranya merupakan soft skill yang diharapkan dimiliki setiap orang, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan esensi agar dapat memahami, menyampaikan, dan menerima informasi dengan baik kepada orang lain sehingga mahasiswa dapat belajar untuk menjalin hubungan baik lewat lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi sebelum kalian semua menjadi seorang mahasiswa, apabila kalian ingin menduduki dunia perkuliahan, alangkah baiknya kalau kalian meningkatkan cara berkomunikasi kalian sebelum memasuki dunia perkuliahan, seperti itu. Agar akan memudahkan kalian dalam berkomunikasi dengan dosen dan teman-teman mahasiswa lainnya di kemudian hari. Bukan hanya kemampuan berkomunikasi yang harus ditingkatkan oleh seorang mahasiswa, tetapi selain komunikasi, soft skill lain yang tak kalah pentingnya untuk dikembangkan oleh seorang mahasiswa adalah kemampuan beradaptasi. Adaptasi selayaknya telah dilakukan sejak tahun-tahun awal mahasiswa bergabung di perguruan tinggi. Perubahan dari jenjang sekolah menengah atas menuntut mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan berubah dengan cepat sehingga diharapkan mahasiswa mampu menghadapi tantangan ke depan yang ada di kampus maupun lingkungan kerja nantinya. Jika sudah dapat berbaur di lingkungannya dan telah terbiasa dengan tantangan yang diterima, maka mahasiswa sepatutnya dapat mengembangkan kemampuannya untuk dapat bekerja sama dalam tim. Sebab, dalam sebuah tim, setiap anggota dituntut untuk mampu memahami dinamika kerja tim.
memahami perbedaan pendapat, dan mampu mengevaluasi informasi dengan kritis dan logis, sehingga mampu memahami suatu masalah secara mendalam, sehingga mampu mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, pengalaman bekerja sama dalam tim inilah secara tidak langsung membantu mahasiswa mengembangkan soft skill berikutnya, yaitu kepemimpinan. Dari tim kecil yang ada di lingkungan kampus, mahasiswa dapat belajar kelak untuk memimpin suatu tim atau organisasi yang lebih besar di lingkungan kerja. Nah, mungkin hanya itu ya pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan pentingnya soft skill terhadap pengembangan karir. Nah, di antara kalian, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu? Kalau ada, bisa langsung raise hand ya. Saya, Bu. Oke, baik. Saya persilakan kepada Saudari Naila memberikan pertanyaan. Apakah di dunia pekerjaan memang harus dituntut memiliki sifat soft skills? Nah, terima kasih ya pertanyaan dari Saudari Naila. Dan ini tuh sangat bermanfaat ya bagi teman-teman lain juga. Nah, menurut Ibu, ini Ibu kan adalah seorang mahasiswa BK. Menurut Ibu sendiri, apabila Ibu mengaitkan dengan kebekaan, nah tentunya soft skill ini sangat dibutuhkan di perkuliahan, sebab nanti kalian akan mendapati suatu titik di mana kalian disuruh untuk langsung terjun ke sebuah lapangan. Dan apabila kalian ingin terjun ke dunia lapangan, tidak mungkin kan kalau kalian tinggal terdiam diri saja di sana tanpa memiliki tujuan tertentu. Nah, apabila dosen kalian sudah memberikan kalian tugas, tentunya kalian harus membuat kata-kata terkait dengan tugas tersebut untuk disampaikan ke sekolah yang akan kalian datangi. Bukan hanya itu, apabila kalian ingin melakukan sebuah presentasi, tentunya kalian harus memiliki public speaking yang baik, karena tentunya itu akan menjadi sebuah penilaian bagi diri kalian. Mungkin cukup ya jawaban dari Ibu. Kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ibu, silahkan. Baik, apabila sudah tidak ada, mungkin Ibu bisa kembalikan lagi ya kepada Saudari Naila. Apakah Saudari Naila sudah mengerti dengan penjelasan Ibu? Mengerti, Bu. Nah, oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaan yang telah Saudari Naila ajukan kepada Ibu. Nah, kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu informasikan ya bahwasannya pembelajaran kita akan diakhiri 2 menit ke depan. Nah, baik. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pemaparan materi pada hari ini terkait dengan layanan klasikal yang telah Ibu berikan? Hai, Bu. Oke, baik. Kepada Saudari Ayu, silakan. Baik, Bu. Setelah mendengar penjelasan Ibu tadi terkait public speaking, saya lebih memahami bagaimana public speaking, dan saya juga sekarang sudah bisa dapat memplanningkan apa rencana untuk karir saya ke depannya. Sangat bagus ya, Alhamdulillah ya kalau seperti pemaparan yang telah Ibu jelaskan ini dapat membantu Saudari Ayu untuk merencanakan karir ke depannya. Karena perlu kita ketahui bahwasanya kalian ini adalah seorang siswa SMK yang perlu mengetahui terkait dengan public speaking atau memperkuat kemampuan kalian untuk meningkatkan soft skill kalian. Seperti itu. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin memberikan penguatan terkait dengan pemaparan materi hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu memberikan kalian LKPD ya. LKPD tersebut sudah Ibu kirim ke dalam grup kelas kalian. Mungkin bisa dicek.
Baik, Bu. Dan nanti pengumpulannya langsung saja dikirimkan kepada ketua kelas dan nanti ketua kelasnya dapat mengirimkan LKPD kalian melalui Drive. Oke. Kemudian mungkin kita dapat merencanakan hari kemudian untuk melakukan tindak lanjut terkait dengan layanan klasikal ini. Kepada teman-teman, apakah setuju? Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya pada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam pemaparan materi pada kali ini. Apabila ada kesalahan dari Ibu, itu berarti datangnya dari Ibu sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ibu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin Ibu bisa tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.